adalah, atau nanti seandainya dia datang sendiri, misal kalau dapat kasus OC yang ternyata datang sendiri, berarti nanti kami akan ditemani perawat dengan proses pemeriksaan. Itu dikomunikasikan? Iya, pas habis analisis ya. Diminta persetujuannya dulu, kalau sudah setuju nanti apakah ada yang menemani itu, kalau nanti bisa masuk untuk suami atau yang satu jenis kelamin, istilahnya sama-sama cewek. Kemudian kita periksa, pertama adalah pada posisi duduk ya, pada posisi duduk tegak biasa, atau mungkin posisi berdiri juga boleh. Duduk tegak biasa, nanti dilihat kanan kiri simetris atau tidak. Simetris dalam artian adalah pertama besarnya, kedua penggantungannya, bisa jadi ada yang lebih ke bawah kanan ataupun kiri. Normalnya biasanya lebih besar di yang kiri daripada yang kanan, dan biasanya juga penggantungannya akan lebih agak merendah yang kiri daripada yang kanan. Kemudian dilihat ada benjolan atau tidak di kedua payudara ya, baik yang bagian atas maupun bagian yang bawah. Kemudian setelah itu ada benjolan atau tidak, dilihat permukaan kulitnya sama atau tidak, entah itu ada kemerahan atau apalagi ada sikatrik. Kalau pada yang ini ada perbedaan enggak permukaan kulitnya? Apa? Kayak ada apa ya? Ya, ini namanya Pale de Orange atau gambaran kulit jeruk. Ya. Terus ada dimpling atau tidak. Kalau benjolan kan keluar, kalau dimpling dia tertarik ke dalam. Nah, kalau dimpling itu kan besar, yang tertarik ke dalam itu dalam posisi yang besar kulit lah. Nah, kalau Pale de Orange itu yang tertarik ke dalam adalah pori-pori, atau bisa jadi rambut-rambut, misalnya akar-akar yang rambut itu yang tertarik ke dalam. Jadi gambarnya seperti kulit jeruk, lebih kecil-kecil yang tertarik. Intinya bahwa itu ada tarikan di dalam yang biasanya disebabkan oleh tumor ataupun sinar. Nah, kemudian dilihat putingnya sama atau tidak, areola mamelnya sama atau tidak. Enggak. Bedanya apa? Yang kiri itu ada. Kiri ini ada retraksi, ini tetap balik ke dalam. Ya. Ini kan normalnya seperti ini kan agak tertarik ke dalam. Retracted bisa jadi seperti ini, bisa jadi benar-benar tertarik ke dalam. Sampai mungkin beberapa wanita tidak bisa menyusui karena memang dia benar-benar tertarik ke dalam. Ya. Terus apa lagi? Sudah ya, kurang lebihnya itu untuk inspeksinya. Jadi benjolan, dimpling, permukaan kulitnya ada perbedaan atau tidak, ada retraksi atau tidak di kedua papila mame. Terakhir adalah ada discharge atau tidak. Walaupun di situ biasanya discharge itu dinilai ketika sudah dipalpasi, tapi saya biasanya tetap ada dua penilaian ya. Ketika posisi dia tanpa manipulasi, jadi enggak dia apa-apain, kadang-kadang dia sudah keluar pada beberapa pasien tertentu. Nah, nanti baru ketika kita palpasi dia keluar atau tidak. Kadang-kadang pas seperti ini tidak keluar, nanti jadi ketika dipalpasi keluar, atau bisa jadi belum diapa-apain sudah terus keluar, entah itu nanah atau disat bening, atau mungkin kadang air susu bisa jadi ya, kalau dia posisinya masih menyusui. Kalau sudah kita ke palpasi. Palpasi ada 3 teknik. Silahkan nanti yang kalian praktikkan, mau yang radial, mau yang melingkar ataupun atas bawah, silahkan. Setelah itu 2 tekniknya sekalian cukup jelaskan ke pengungsi. Selain teknik ini ada 2 teknik yang lain, yaitu
Ya, jadi yang dipraktekkan cukup salah satu. Nah, yang pertama adalah atas bawah, pakai dua tangan ya, tekan atas, dari atas ke bawah, geser ke atas, ini terus sampai seluruh maminya terpalpasi dengan baik. Nanti lanjut. Nih silakan kalau mau lanjut dari medial ke lateral boleh, lateral ke medial juga boleh. Nah ini kan ada benjolan di sini. Nanti dilaporkan. Kalau ada benjolan dilaporkan apa aja laporan untuk benjolan. Laporan untuk benjolan. Laporan untuk tumor apa aja. Benjolan kan tumor kan. Konsistensi. Terus boleh fiksasi, terus ukuran diameter atau panjang kali lebar, terus permukaannya berbenjol atau halus, wajib ya minimal 5. Dengan saya minimal ada 5 laporan terkait benjolan. Sudah, atau kamu pakai cara radial sama dua tangan dari luar ke dalam ke arah papila mami. Ini radial. Ya, nanti kedua payudara. Yang terakhir adalah sirkuler lingkar. Sirkuler. Ya. Silakan sirkulernya seperti apa sudah ada di bukunya. Jadi ada 3 cara tersebut. Nanti dilakukan ke salah satunya, kemudian yang kedua bisa diterangkan saja. Oh ya, tadi untuk yang inspeksi 3 posisi ya, 4 posisi tadi ya dilakukan ya. Ada duduk biasa, kemudian angkat tangan dua-duanya, terus tangan di pinggang. Sebenarnya paling bagus itu tidak hanya instruksi untuk tangan di pinggang, namanya manuver pectoralis itu tangan di pinggang, dan dia harus mengencangkan otot-otot dada. Jadi kalau adik-adik hanya bilang ketika OC siapa tangannya di pinggang, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi harus benar-benar ada perintah untuk silakan otot-otot dadanya dikencangkan. Nah itu kalau dikencangkan biasanya daerah sini yang kan terlihat, yang tadinya tidak mungkin benjolannya tidak kelihatan jadi kelihatan, atau dimplingnya pertama nggak kelihatan jadi kelihatan. Tapi kalau ketika diangkat dia lebih cenderung yang bagian bawah. Kita fokus ke yang bagian bawah. Kalau diangkat itu biar yang bagian bawah ke atas. Jadi kita posisi untuk melihat bagian bawahnya bisa benar-benar terlihat. Tuh. Kemudian membungkuk sedikit membungkuk ke depan untuk melihat penggantungannya. Nah, dimpling yang bagian atas juga kadang-kadang jadi terlihat. Ketika menggantungkan berarti otomatis yang daerah sini relax, otomatis kalau ada dimpling dia tambah ketarik karena posisinya mengendur. Itu ya tadi ketika inspeksi, sorry kelupaan. Awasi sudah. Kemudian tadi kalau ada benjolan dilaporkan benjolan di mana regionya ya. Ada 4 regio kan, di situ sudah gambar kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Atau kalau di sini di sentral sudah di daerah sentral, atau mungkin di atas papila mame juga boleh. Mame kiri, teraba kasar yang di daerah bawah, karena ada periode Wens ya. Itu sudah. Kemudian kita periksa aksilaris ya, silakan tangan satu menopang tangannya pasien dan kita lakukan palpasi sama. Nanti
Kemudian untuk yang supraclavicular dari belakang, sama seperti kalian ketika pemeriksaan kepala leher ya. Palpasi apakah ada raba perbesaran bundar getah bening. Ada lagi yang mungkin kelewatan untuk pemeriksaannya? Tidak. Nah, untuk sadari ini sebenarnya banyak ya, kalau kalian baca di situ kan instruksinya sebenarnya banyak. Itu kadang-kadang tidak selesai kalau kalian dalam waktu 7 menit. Jadi biasanya langsung kita nanti untuk sadari silahkan ibu berdiri di depan kaca ya. Kemudian melakukan pemeriksaan seperti yang saya lakukan tadi ya. Nanti dipalpasi untuk payudara kanan, diraba untuk payudara kanan dan kiri, dilihat apakah ada benjolan dan lain-lain seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian yang kedua harus ada edukasi untuk apa? Kapan melakukannya? Di situ sudah ada kapan melakukannya. Dan harus dirutinkan sesuai dengan yang biasanya. Jadi seandainya di bulan pertama dia sadari di hari ke-berapa dari menstruasi, hari ke-7 misal, ya di bulan berikutnya kalau bisa di hari ke-7 juga, di bulan-bulan berikutnya juga hari ke-7. Yang kedua, bagaimana tindak lanjutnya kalau ada didapatkan sesuatu yang abnormal? Apa? Ketikanya tiba-tiba ada benjolan, terus saran kalian, edukasi kalian gimana? Konsultasi. Silakan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi intinya adalah bagaimana melakukan sadari, kemudian kapan, dan RTL-nya itu wajib ada di sadari. Yang biasanya lupa itu adalah RTL-nya, atau kadang-kadang juga malah kapan waktunya juga tidak diterangkan. Jadi cuma hanya menerangkan nanti di depan kaca kalau memang butuh untuk apa lebih lembut lagi bisa dilumasi dengan baby oil atau yang lain. Nanti kemudian dilakukan diangkat tangannya, kemudian posisi ini dan seterusnya itu di depan kaca dilihat. Nah, habis itu dilakukan perabaan. Sedangkan ketika dilakukan perabaan jangan lupa ya adik-adik itu kan satu-satu ya, tangannya diangkat. Ini yang kadang-kadang lupa, tangan pasien posisi angkat satu. Kalau kanan ya kita periksa kanan, kemudian silakan diturunkan ke bagian kiri. Kemudian dahulukan yang sehat atau tidak ada keluhan yang sehat. Tidak ada keluhan. Kalau keluhannya di kiri atau kalian ketika inspeksi sudah menemukan keluhan di kiri berarti kanan dulu. Berarti baru pemeriksaan palpasinya.